Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, kami menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan dan memblokir rekening mencurigakan atas nama Panji Gumilang. Polri pun membentuk tim khusus menelusuri dugaan pencucian uang atas transaksi mencurigakan dari rekening pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melawan balik. Panji Gumilang menggugat Majelis Ulama Indonesia MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji menggugat atas kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Penasihat hukum Panji Gumilang menyatakan, gugatan dilayangkan karena kliennya mengalami sejumlah tuduhan hanya karena potongan video di media sosial. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai 1 rupiah. Ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tak ada niatan MUI merugikan Panji, melainkan melindungi masyarakat. Punya hak untuk menuntut dan kami menyilahkan untuk dituntut. Apa yang dilakukan oleh Bapak Anwar Abbas itu dalam konteks ingin mengklarifikasi, bukan bermaksud untuk sebagaimana yang menjadi tuntutan dari pihak Bapak Panji Gumilang. Sebelumnya, Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Satu persatu, polemik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pun terungkap. Menko Polhukam Mahfud MD laporkan tindak pidana pencucian uang kasus pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud MD memastikan PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening yang berkaitan dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Polri pun membentuk tim khusus guna menelusuri dugaan pencucian uang atas transaksi mencurigakan dari rekening Panji Gumilang. Itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut ratusan rekening milik Panji Gumilang dengan 6 nama berbeda patut dicurigai. Dengan adanya 6 orang memiliki 256, ya 6 nama kan, ya. 256 saja sebetulnya sudah suatu trigger ya untuk di tracing. Yang kita sesali adalah kenapa ya ketika bertahun-tahun yang lalu ada seseorang atau 6 orang, 6 nama dengan rekening 256 itu kok tidak dicurigai walaupun memang yayasannya alasannya adalah menerima bantuan dari mana-mana, kan bukan berarti dia harus mempunyai banyak rekening. Sementara itu, penyidikan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun ini terus bergulir. Belakangan, Bareskrim Polri menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus DIK 1 dan hasil DIK 1 itu menemukan sebuah tindak pidana baru, kita katakan baru, yaitu tentang undang-undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada kejaksaan. Tak hanya itu, penyidikan juga berlanjut ke ranah terorisme. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT akan mendalami dugaan afiliasi Ponpes Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia (NII). Itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII.
gitu. Tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al-Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Namun, BNPT menyatakan Ponpes Al-Zaitun tak dapat dijerat Undang-Undang Terorisme. BNPT beralasan Negara Islam Indonesia atau NII tak masuk ke dalam daftar organisasi terorisme. Di sisi lain, pemerintah berupaya agar pengusutan tindak pidana terhadap Panji Gumilang tak memengaruhi kegiatan belajar di Ponpes Al-Zaitun. Yang penting harus ada jaminan bahwa para santri itu pendidikan di dalamnya tidak boleh berhenti, harus berjalan seperti biasa dan berkelanjutan. Ya makanya tak bilang formulanya itu menunggu. Memang sudah ada skenario tadi itu tergantung nanti penindakan dari sisi hukumnya seperti apa. Polemik pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang kembali berbuntut unjuk rasa. Pada Kamis pekan lalu, sejumlah pihak menuntut izin Ponpes Al-Zaitun dicabut dan ditutup permanen. Aksi unjuk rasa berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah demonstran memaksa mendekat ke depan Ponpes Al-Zaitun. Akibatnya, 2 provokator ditangkap setelah nekat menerobos barikade polisi. Ya selagi Panji belum ditahan kita tetap. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho berharap polisi dapat memisahkan pengusutan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang dengan aliran dana mencurigakan pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Saya berpendapat tidak beriringan satu-satu. Jadi tindak pidana umum tersendiri, tindak pidana khusus tersendiri. Karena pembuktiannya berjauhan. Lain dengan kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal, itu bisa berbarengan. Ini tidak. Pengusutan terhadap Panji Gumilang berpotensi mengungkap tindak pidana lain yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun. Akankah nasib ribuan santri dipertaruhkan demi menutup peluang tindak pidana Panji Gumilang semakin berkembang?